Bapak, nama saya Kimi Kajira dari kelas 10C. Sekarang saya izin wawancara Bapak tentang perundang-undangan dasar. Oke, selamat sore JR. Baik, silakan Bapak bersedia. Jadi nama Bapak siapa? Ya, pasti kamu tahu ya, nama Bapak adalah Pak Ginting, yang seperti orang juga banyak ketahui ya. Bapak tahu apa aja tentang UD? Langsung gitu ya ditembak ya. Oke, siap. Yang Bapak ketahui apa? Yang Bapak ketahui tentang undang-undang? Yang pertama, undang-undang itu adalah menjadi dasar bangsa kita sebagai bangsa Indonesia, yang dimana di situ dapat kita lihat bagaimana kita menciptakan yang namanya Pancasila, karena lahirnya undang-undang itu berdasarkan pada 1 Juni 1945 sebagai tanda lahirnya kesatuan Pancasila. Jadi yang Bapak tahu itu adalah dasar kita berpijak hidup di negara kita. Siapa yang merumuskan tentang undang-undang dasar? Yang Bapak ketahui itu ada 2 orang tokoh ya, tapi yang punya andil besar adalah Soekarno dan Hatta. Nah, 2 tokoh ini yang merumuskan, merancang undang-undang itu di dalam negara kita. Dari mungkin Bapak jelaskan mungkin dari sidangnya BPUPKI dan PPKI itu memunculkan yang namanya Undang-Undang 1945. Menurut Bapak, kenapa undang-undang dasar itu penting bagi negara Indonesia? Kenapa penting? Sudah pasti penting kalau pertanyaan penting, karena itu adalah jantungnya negara kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak dalam suatu negara. Karena sama halnya kita kayak alam, jantungnya ataupun dunia itu apa? Adalah hutan. Apalagi jantungnya negara adalah dasar negara kita apa? Undang-undang lagi. Namanya undang-undang adalah aturan yang kita harus jalankan, yang harus kita toladani untuk melakukan segala sesuatunya. Kegunaan undang-undang bagi Indonesia itu apa aja, Pak? Kegunaan undang-undang bagi Indonesia, kalau kita lihat dari 4 alinea yang ada di undang-undang, yang paling membuat center point adalah di alinea keempat. Di situ menceritakan apa? Ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita dari ketuhanan yang Maha Esa kita diajarkan Tuhan itu satu, tunggal, tidak lebih dari satu. Itu baru yang kedua apa? Yang terakhir aja langsung, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harus apa di dalam undang-undang kita? Harus membuat prinsip keadilan bagi seluruh rakyatnya. Tidak ada yang mendiskriminasi kelas sosial A, B, dan C. Kira-kira begitu. Kapan disahkannya undang-undang dasar? Kalau kita tidak salah, kapan disahkan itu mengingat Bapak tidak jauh dari kemerdekaan. Kemerdekaan kita tanggal 17, yang pasti disahkan undang-undang di 18 Agustus 1945. Apa peran undang-undang dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia? Apa peran undang-undang untuk menjaga stabilitas? Yang namanya stabilitas itu menjaga harmonisasi masyarakat Indonesia. Yang pertama, dengan adanya undang-undang ini tidak semua lembaga ataupun aparat memiliki tindakan tanpa ada aturan gitu. Jadi harus di mana ada regulasi yang harus diketahui oleh banyak orang, masyarakat ataupun pemerintah. Jadi tidak akan bisa merusak suatu negara tanpa adanya suatu perintah. Jadi undang-undang ini adalah bentuk dasar orang melakukan suatu tindakan ataupun reaksi ketika ada masalah. Jadi apa undang-undangnya? HAM, kembali pada HAM. Apalagi ketika orang ada korupsi, menurut kita ya kalau kita geram terhadap korupsi, bunuh aja. Tapi kembali lagi pada undang-undang kita, negara adalah negara demokrasi. Semuanya harus dibicarakan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kira-kira begitu, untuk menjaga stabilitas negara kita dari sisi politik, ekonomi, bahkan sosialnya. Bagaimana undang-undang mengatur hak-hak dan kewajiban negara? Sebagai masyarakat gitu, yang pasti hak itu kan bisa kita lihat dari apa yang kita miliki. Ketika kita berhak sebagai warga negara itu apa? Mendapatkan jaminan hidup, mendapatkan yang namanya jaminan pekerjaan, mendapatkan jaminan keselamatan gitu. Tapi harus apa kita untuk mendapatkan hak? Mari kita harus memberikan dulu kewajiban terhadap negara. Kewajiban kita apa? Menghormati, menghargai bangsa kita sendiri, bukan merusak. Ketika kita merusak, kita tidak akan mendapatkan haknya. Di awal dengan kewajiban akan menghasilkan yang namanya hak. Kira-kira begitu.
Bagaimana Undang-Undang Dasar menangani isu-isu sosial dan ekonomi di Indonesia? Yang pertama mungkin kembali lagi pada prinsip kita adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang sangat banyak perbedaan, yang dimana kalau kita tidak menerapkan prinsip toleransi, tidak menerapkan yang namanya prinsip filantropi sosial dalam masyarakat, kita tidak akan mungkin menjadi yang lebih baik gitu. Sehingga itu yang harus ditekankan lebih baik lagi dari prinsip-prinsip itu aja. Bagaimana pandangan Bapak tentang relevansi Undang-Undang Dasar dalam konteks perkembangan hukum dan hukum politik modern? Nah, bagaimana relevansinya? Namanya relevansi itu berarti yang dekat dan itu ada di dalam masyarakat gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dengan adanya undang-undang, kita sebagai warga negara ketika ada masyarakat atau beberapa oknum melakukan kesalahan, kita akan kembali kepada demokrasi, yaitu dalam undang-undang kita. Katanya undang-undang apa? Harus adil gitu. Harus apa lagi? Semuanya memiliki yang namanya persatuan di situ. Tidak ada perpecahan. Jadi diharapkan di negara kita hampir kita bisa lihat tidak ada perpecahan yang begitu besar. Tidak berarti kenapa kita melihat dari yang terbaru namanya relevansi yang sangat baru dan relevan. Yang kita lihat dari kedatangan Paus Fransiskus sebagai bapak dunia, sebagai umat Katolik pada saat ini, kita lihat bahwa kedatangannya ke Indonesia pada saat itu tidak banyak menimbulkan aksi kekacauan, chaos. Itu berarti artinya apa? Undang-undang di situ menekankan kita itu adalah persatuan, harus adil, yang dimana kita harus menghargai dan sebagainya, toleransi. Ujung-ujungnya itu terlihat di kedatangan Pak Paus kemarin itu. Kira-kira seperti itu, JR. Makasih Pak udah mau diwawancara sama saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke, terima kasih kembali ya. Sepertinya cukup ya pembicaraan kita di sore hari ini, karena apa yang kamu mengharapkan dan didapatkan diwawancara sekiranya dapat membantu tugas-tugasnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.